kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini hikmah yang banyak sekali nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibroh, ya, mendapatkan insight, mendapatkan hikmah dari apa yang nanti disampaikan Ustadz Wildan pada kita semua. Mudah-mudahan bisa kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti saya sampaikan ini Ustadz, UTS ini bagi kita semua ini adalah rumah kedua, karena kita menghabiskan waktu cukup lama di sini, mungkin 8 jam, ada yang sampai 10 jam gitu ya. Yang di sini kita berinteraksi satu sama lain untuk sama-sama kita berjuang di bidang pendidikan. Saya kira itu saja Ustadz, tapi nanti saya mohon maaf harus bergeser ke ruang sana karena sedang ada akreditasi program studi teknobiologi. Saya ingin mendampingi teman-teman ini sampai jam 9 itu. Itu yang bisa sampaikan teman-teman semua. Tetap saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan antar sesama, saling menyemangati, saling mendukung kita semua. Itu yang saya ingin sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Rektor, langsung saja ke acara inti, paparan materi oleh Al-Ustaz. Udah Ustaz, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala an-nabiyil amin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor UTS, semoga Allah panjangkan usianya dan berkahkan umurnya, dan Allah mudahkan rezeki dan juga semua segala tindak tanduknya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Pak Moderator, semoga istrinya bertambah nanti insyaallah. Amin. Dan juga kepada para peserta, para warak dan juga para dosen yang sama-sama berbahagia pula. Tadi sudah dikatakan bahwasanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukti kita bersyukur itu bukan hanya kita mengucapkan saja, tapi harus diimplementasikan dalam tindak tanduk kita. Silakan. Ingat, di saat kita bangun pagi, di saat yang lainnya ketika buka matanya mencari HP-nya, mencari kacamatanya, mencari yang lainnya, tetapi insan muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia buka matanya dia mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian kita, dan hanya kepada Allah tempat kita kembali. Kenapa? Karena dialah zat yang pantas untuk dipuji. Inilah Allah yang senantiasa harus kita puji. Kenapa? Di saat kita salat, kita membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta ini. Sehingga di saat kita bangkit dari sujud kita mengatakan apa? Dari rukuk kita, apa doanya? Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar bagi orang-orang yang senantiasa memujinya. Makanya jangan putus asa, jangan pernah putus asa untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Para hadirin jamaah yang sama-sama berbahagia, berbicara masalah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebagai tanda
di antara tanda-tanda bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagai bukti juga betapa pentingnya salat dalam kehidupan kita. Di saat perintah-perintah ibadah yang lainnya, haji, puasa, dan yang lainnya itu Nabi terima di bumi. Namun ketika Allah menurunkan perintah salat, Allah perintahkan nabinya untuk melaksanakan perjalanan Isra. Apa itu Isra? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Iya, Masjid Al-Aqsa itu di Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa ke mana? Namanya Sidratul Muntaha. Itu ujung tanduknya langit itu terang di sana. Kemudian setelah itu ada arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj. Kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak di dunia saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima? Karena salat adalah barometer ibadah kita yang lainnya. Salat adalah tolak ukur ibadah kita yang lainnya. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Amalan yang pertama kali yang nanti akan dihisab oleh Allah adalah salatnya. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat saluha sairu amali. Ketika salatnya baik, maka baik pula amal yang lainnya. Dan kebalikannya, wa idza fasadat, ketika salatnya buruk, rusak, maka buruk juga amalan yang lainnya. Kenapa? Salat itu kita laksanakan berapa kali sehari semalam? 5 kali. Berapa rakaat? 17 kali. Ibadah yang lainnya, kalau puasa hanya di bulan Ramadan, itu pun sekali dalam setahun. Puasa sunnah 2 kali dalam seminggu. Yang lainnya ada sebulan 3 kali Yaumul Bait. Haji ada bulannya, itu pun sekali dalam seumur hidup. Umrah ada juga tempat-tempatnya. Tapi kalau salat luar biasa. Sehingga Pak, dia menjadi barometer ibadah-ibadah kita yang lain. Dan salat pula tidak ada kata liburnya, kecuali seorang wanita yang sedang mendapatkan hari-hari istimewa, kalau bahasa Upin Ipinnya. Kenal ya? Hari-hari istimewa itu baru libur. Tapi yang lainnya tidak. Bagi laki-laki tidak ada kata udzur, dia tidak salat. Kalau perempuan ada alasannya, dia tidak salat. Kalau laki-laki apa alasannya? Dia tidak salat. Apa alasannya? Enggak ada alasannya. Enggak ada alasan dia tidak salat. Kenapa? Ketika dia mampu sholat berdiri, silakan berdiri. Nggak mampu, boleh duduk. Nggak mampu, boleh berbaring. Nggak mampu baring, dengan memberikan isyarat. Baik itu menggerakkan matanya, mungkin yang stroke mungkin, menggerakkan matanya atau menggerakkan apa yang dia bisa gerakkan dalam tubuhnya itu. Nggak mampu juga, maka disolatkan orangnya. Jadi kalau antum semua tidak siap sholat, maka siap juga disolatkan. Sudah siap? Siap kan? Ya harus siap. Mau nggak mau harus siap. Dan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus nunggu dan melaksanakan perjalanan ke sana? Karena sholat adalah kita setiap harinya disambut dengan sholat. Hari-hari kita disambut dengan sholat. Ketika kita buka mata kita, sebelum kita melaksanakan yang lainnya, kita melaksanakan sholat. Yang namanya sholat fajar atau sholat subuh. Di saat kita hendak menghadapi teriknya matahari, kita melaksanakan sholat yang namanya sholat zuhur. Ketika matahari sebelum tenggelam, kita melaksanakan sholatnya sholat asar. Ketika matahari tenggelam, kita melaksanakan sholat maghrib. Dan ketika hendak melepas penat dalam keseharian kita
dan kita ingin melepas senja di hari tersebut, kita juga sebelum tidur maka diwajibkan sholat yang namanya sholat Isya. Berarti keseharian kita itu penuh dengan sholat. Dan sholat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan hati kita ini. Dan sholat pula, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh ke langit sana, ke langit yang ketujuh? Kenapa? Karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat, tunaikanlah salat, karena salat mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Terus gimana Ustaz? Ada orang yang sudah salat tapi perbuatannya gitu-gitu aja. Yang kita salahkan salatnya atau dianya yang tidak becus dalam melaksanakan salat? Ya. Berarti dianya, orangnya yang belum sempurna melaksanakan salat. Makanya harus diperhatikan sholatnya. Bahkan sebelum sholat itu diperhatikan juga wudunya. Mungkin wudunya asal-asalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailun lil a'qabi minan nar." Celakalah bagi orang yang meninggalkan bagian yang tidak dibasuh di saat dia wudu. Terkadang ada orang yang buru-buru wudunya, sehingga ada bagian-bagian yang harus dia basuh dia tinggalkan. Itu celaka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ketika orang buru-buru wudu, maka sholatnya pun buru-buru, tergesa-gesa. Nah, kalau orang sudah terburu-buru sholatnya, apa terjadi? Mas-masan, sholatnya tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk berarti bacaannya juga tidak lancar. Bacaannya sudah, ya, kalau tidak lancar maka tidak khusyuk sholatnya. Nah, sehingga yang seharusnya sholatnya itu bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, malah dia di pikirannya sudah berpikiran keji dan mungkar. Berarti apa yang salah? Bukan sholat kita yang salah, tapi kitalah yang salah dalam melaksanakan sholat. Sama dengan orang yang muslimah misalnya, ketika dia berhijab, kemudian dia berhijab, kok akhlaknya, tutur katanya masih cerewet misalnya. Tapi bagus, cerewet itu bagus, tapi cerewet pada tempatnya. Kenapa ketawa? Yang nggak bagus kan kalau cerewet bukan pada tempatnya. Cerewet ngurus anak, cerewet mengingatkan kebaikan, itu bagus. Ya, tapi kok masih ada tindak tanduknya orang perempuan itu? Bukan yang salah hijabnya, tapi yang salah apa? Orangnya yang tidak bisa mengartikan hijab itu seperti apa. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ketika disuruh Isra dan Mi'raj tentu dengan tujuan yang mulia, dan kesemuanya itu adalah agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat adalah bisa menenangkan hati kita ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika gundah gelisah, galau, gundah gulana, beliau mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, tenangkanlah jiwa-jiwa kita ini dengan salat. Karena salat adalah untuk mengingat apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimus salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang paling ringan itulah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu adalah apa? Bisa menenteramkan jiwa ini, menenangkan hati ini. Allah berfirman, "Fadzakir ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Bukankah dengan berzikir kepada Allah menenangkan hati ini? Kalau bahagia di sini, kalau sakitnya di mana? Di sini pula. Sakitnya tuh di sini. Bahagia juga di sini. Kenapa? Karena di sana ada banyak orang yang mencari kebahagiaan bukan di tempatnya. Banyak orang yang mencari kebahagiaan di harta benda, sehingga setiap harinya dia mengumpulkan harta benda, siang malam banting tulang. Tapi ingat, kalau seandainya harta itu menjadi tumpuan agar orang itu bahagia, maka Qarun adalah orang yang paling bahagia di muka bumi.
Tetapi walaupun demikian dia sudah mengumpulkan semuanya. Bayangkan hartanya Qarun itu kuncinya pun dibawa oleh puluhan orang, saking banyaknya hartanya. Namun karena dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tenggelamkan Qarun dan juga semua hartanya di bumi. Begitu banyaknya harta Qarun sampai sekarang banyak orang yang stres mencari harta karun. Betul tidak? Dia mencari peta, mencari sampai difilmkan. Hartanya apa? Harta karun katanya. Sampai dia bermimpi di sana ada tanah yang kalau digali ada harta karun. Berarti luar biasa hartanya kan? Sampai sekarang masih dicari oleh banyak orang harta karun. Padahal Allah sudah tenggelamkan di muka bumi. Begitu kayanya dia. Tapi itu bukan menjamin bahwasannya harta bisa menjamin orang bahagia. Ada yang telepon. Kemudian kalau seandainya kebahagiaan itu terletak pada jabatan, maka Fir'aun adalah orang yang paling bahagia di muka bumi. Namun ketika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah tenggelamkan di mana? Di lautan, bersama dengan kekuatannya, bersamaan dengan bala tentaranya. Allah tenggelamkan dia. Fir'aun yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia yang paling kufur dari dulu sampai sekarang, dia paling kufur karena dia yang mengatakan akulah Tuhan yang paling tinggi. Tapi Allah tenggelamkan apa? Dengan bala tentaranya. Berarti kebahagiaan bukan terletak pada jabatan. Kalau seandainya kebahagiaan yang terletak pada orang yang menjadi tenar, dia diidolakan di mana-mana, fotonya dipampang di mana-mana, dia ingin semua mata tertuju kepada dia. Kalau seandainya orang yang paling bahagia adalah orang yang dikenal, maka para artis itu orang yang paling bahagia. Tetapi faktanya apa? Justru banyak artis yang ujung-ujungnya ke narkoba. Berarti dia tidak bahagia. Ada artis penyanyi terkenal, dia bisa menghibur orang lain, tetapi dia sendiri tidak bisa terhibur. Ujung-ujungnya narkoba, bahkan sampai berkali-kali. Betul tidak? Betul ya? Ada seorang pelawak misalnya yang bisa membuat orang tertawa, bahagia, tapi dia sendiri tidak bisa bahagia. Ujung-ujungnya narkoba, ketangkap lagi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya, orang sekelas yang mana ada penyanyi legend itu apa namanya? Ya? Bukan. Sebelumnya ada siapa tadi? Yang internasional. The King of Pop, siapa namanya? Michael Jackson. Itu lagunya melegenda. Dari semua usia tahu dia. Tapi lihat di akhir hayatnya apa? Di kamar ditemukan ditemukan di kamarnya ada obat-obat penenang. Berarti apa? Ternyata selama ini dia tidak bisa menenangkan dirinya. Ujung-ujungnya ke narkoba. Kenapa semuanya seperti itu? Karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena dia tidak tahu bagaimana cara mencari kebahagiaan. Karena dia tidak tahu di mana tempat mencari kebahagiaan tersebut. Ingat, bahagia itu kata para ulama, as-sa'adatu hiya itmi'nanul qalbi wa insyirahus sadr. Bahagia itu simpel saja. Tenangnya hati dan lapangnya dada. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Tenangnya hati dan lapangnya dada. Tenangnya hati, bagaimana cara mendapatkannya? Tadi dengan ibadah yang paling simpel saja, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati ini? Dan kebalikannya, ketika ada orang yang tidak mau beribadah, bahkan ibadah yang paling ringan pun berzikir tidak mau. Allah juga menjelaskan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku. Jadi zikir adalah ibadah, simbol ibadah yang lainnya. Karena zikir adalah ibadah yang paling ringan. Cukup mengucapkan, menggerakkan lisan kita, itu sudah berzikir. Apalagi yang lainnya kan.
Nah, orang ini berzikir pun tidak mau. Apa yang terjadi? Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sangat sempit. Bukan sempit rumahnya, bukan sempit kendaraannya, bukan sempit kantornya, tapi sempit hatinya. Sempit hatinya. Walaupun dia berwisata kemana saja, kalaupun dia belanja apa saja, kalaupun dia beli semuanya, ingat bahagia itu bukan di situ, bahagia di sini. Ketika dia sempit hatinya, kemanapun dia pergi, walaupun dia melanglang buana, walaupun dia melewati benua-benua, kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Intinya apa? Bukan kurang wisata, tapi kurang ibadah. Betul? Betul ibu-ibu? Mau enaknya di rumah apa di wisata? Enaknya di rumah apa di wisata? Di rumah ya, sambil wisata. Jadi bahagia itu bukan karena kurang wisata, tapi sedih itu bukan karena kurang wisata, tapi kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang lainnya Allah juga berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang mengamalkan amal saleh, artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu laki-laki atau perempuan, apa kata Allah? Fahyan hayatan thayyibah. Maka sesungguhnya kami akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang sungguh-sungguh bahagia. Makanya tidak ada istilahnya ulama stres, tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu artis tangkap narkoba. Yang ada itu dukun, cabul. Ya. Yang ada itu dukun palsu, yang ada itu semua. Tapi kalau ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya, apapun kondisinya, dia tetap tenang, tegar, santai, bak di pantai, sambil menikmati nyur melambai. Tenang dia. Kenapa? Hatinya terbaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar. Itulah kondisi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengeluh pun bukan mengeluh di media sosial, bukan mengeluh di Instagram atau Facebook sekarang. Instagram ya, galau katanya, sambil caption sedih wajahnya, masya Allah. Nanti di komen, masya Allah. Saya akan like, subscribe dan share. Tapi itu bukanlah tolak ukur bahagia. Makanya Nabi SAW itu adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena bukanlah Nabi itu orang yang kaya raya. Bukan Nabi itu orang yang punya jabatan, tapi orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dekat dengan Allah, maka dialah orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Maka mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita siapkan lisan kita ini senantiasa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita ini kering dari membicarakan teman, dari gosip teman. Ini ibu-ibu terutama ini masya Allah. Kalau gosip teman itu menyambung bak sinetron. Betul nggak ibu-ibu? Nah, betul katanya. Jadi tetangganya yang beli AC, dia yang kepanasan. Jadi setiap apa yang dilaksanakan tetangganya, dia yang terlalu membicarakannya. Padahal memang begitulah. Harus kita jaga lisan kita ini, bangun pagi terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terus mandi. Ini lagunya anak-anak ya. Harusnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau hati kita ini sudah tenang, damai, maka kita mendapatkan apa? Namanya as-sa'adah, kebahagiaan. Kemudian yang terakhir kalinya,
Saya tutup dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang ingin bertambah rezekinya, Allah kasih kiat. Allah kasih kiat. Mau enggak bertambah rezekinya? Mau ya? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mensyukur nikmatku yang ada itu, maka Allah akan menambahkannya. Jadi enggak usah berpikir bagaimana kita buka yang ini, buka usaha sana, buka syukuri yang ada dulu. Mari kita syukuri yang ada ini. Maka Allah akan apa? Menambahkan yang lainnya. Nah, bagaimana kita akan mensyukuri yang lainnya kalau sekarang ini kita tidak mensyukurinya? Syukuri di antaranya fisik kita yang sehat, istri yang salehah. Berarti mensyukur istri yang salehah, Allah tambahkan nanti istri yang Masya Allah, bukan saya yang katakan, dia yang katakan. Mari kita syukuri yang ada ini, nanti Allah akan menambahkannya. Jangan muluk-muluk dalam hidup tersebut. Sebab apa? Semakin banyak yang kita yang kita dapatkan, maka semakin banyak tugas kita untuk menjaganya dan menjaganya. Dan di antara bentuk mensyukuri harta itu ya dengan menginfakkannya itu, dengan menginfakkannya. Jadi itu, dan Nabi SAW juga bersabda tentang ciri-ciri orang yang kaya raya. Ciri-ciri orang yang kaya raya seperti apa? Kata Nabi bersabda, man asbaha aminan fi sirbih. Barang siapa yang bangun pagi aman, tidak ada yang mengganggu dia. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadih. Dia sehat walafiat. Enggak ada penyakit yang menimpa dia. Kemudian wa indahu qutu yaumihi. Dan di hari itu dia bisa mendapatkan makanan yang besoknya dia nggak tahu. Kemudian dia bersyukur pada hari itu dengan kondisi itu, bangun pagi sehat walafiat, kemudian tidak ada yang mengganggu dia, kemudian mendapatkan makanan di hari itu saja. Apa kata Nabi SAW? Fa ka'annama, seakan-akan dia itu mendapatkan dunia dan seisinya. Itulah kaya raya versi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari menjadi orang yang kaya versi Nabi, bukan versi konglomerat, bukan versinya para yang mengincar harta. Kenapa? Karena image kita ini sudah diganggu oleh orang-orang yang ingin mencari materi itu, atau material. Kata mereka apa? The time is money. Betul tidak? Waktu adalah uang. Mari kita hapus itu, simpan baik-baik di tanah, tanam, nggak usah lagi didengar. Mari kita mengatakan the time is ibadah. Waktu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka hati kita akan terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kita kebahagiaan yang sesungguhnya. Kosongkanlah hati kita dengan dunia, mari biarlah Allah mengisinya dengan kebahagiaan-kebahagiaan tersebut. Sehingga tidur kita nyenyak, makan kita nikmat, pikiran kita tenang. Kenapa? Karena diisi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahagia itu di sini, bukan sakitnya di sini, tapi ganti dengan bahagia. Harusnya diganti lagunya, bukan sakitnya di sini, tapi bahagia di sini. Biar kita tidak pernah sakit. Rumah sakit pun diganti dengan rumah sehat, jangan karena rumah sakit berarti kan orang itu sakit. Bahasa Arabnya rumah sakit itu kan mustasfa, tempat orang sehat. Makanya puskesmas itu bagus harusnya. Kenapa? Karena pusat kesehatan masyarakat. Harusnya rumah sakit juga pusat kesehatan yang lebih besar lagi. Bukan lagi rumah sakit, tapi rumah sehat. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sungguhnya. Kebahagiaan Allah janjikan untuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kan? Ya, kalau Ustaz, kita masuk ke sesi selanjutnya, diskusi. Silakan kepada teman-teman, rekan-rekan, kalau ada yang ingin ditanyakan atau diceritakan, saya persilahkan. Reza dan tadi pertama. Saya bebas ya. Karena
bisa datang ke kampus ini, semoga langkah kakinya dihitung ibadah, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dibalas dengan surga tanpa hisab. Amin. Jazakallah juga tadi doanya Ustaz. Masih ingat juga ya? Berarti diaminkan tadi ya? Semoga juga dikabulkan. Oh, so. Ya, rekan-rekan sekalian, mari kita tutup kegiatan kita pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita sempurnakan dengan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kurangan datang dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.